Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sungguh bersyukur bahwa saya menjadi seorang imam dan menjadi imam sudah lebih dari 26 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memberi begitu banyak pengalaman. Pernah hidup di sebuah tempat di pedalaman dengan cara hidup yang sangat sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan uang. Pagi-pagi ngobrol, kemudian siang hari pergi ke hutan, mencari sayur, mencari ikan. Sedapatnya pulang dimasak untuk dimakan, dan kemudian menikmati kembali persaudaraan sambil ngobrol. Jauh dari masalah uang. Namun juga pernah hidup di sebuah kota besar yang tidak bisa hidup tanpa uang. Ada di sebuah tempat pernah yang makan sehari cukup dengan 10.000 untuk seluruh hari. Makan sebungkus nasi itu 3.000. 10.000 sehari sisa. Ada, pernah, dan bisa menikmati. Namun ada yang sekali makan sampai berjuta-juta. Ada yang ketika mau makan, satu kali makan, menghabiskan energi begitu banyak. Mengadakan perjalanan yang jauh dan kemudian menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk makan. Pernah. Tapi ada pernah juga mengalami hidup dengan sangat sederhana. Hanya bisa makan 2 kali sehari. Dan bisa juga menikmati. Ada yang bekerja luar biasa. Dari pagi sampai sore sampai malam bekerja terus. Pernah saya temui. Sehingga tidak sempat hidup, tapi bekerja terus. Ada yang sungguh-sungguh hidup, lalu bekerjanya sekedar memelihara. Dan itu cukup, memelihara. Akhirnya yang dipelihara itu juga membalas. Memberi telurnya, memberi dagingnya, macam-macam. Sehingga dia cukup juga, tidak kekurangan. Ada yang saya temui kerjanya bersahabat saja. Dan karena begitu banyak dia punya sahabat, ada yang punya restoran, ada yang punya toko, ada yang jual makanan. Dia sekedar membantu temannya, titip, menyediakan tisu, menyediakan tusuk gigi, menitipkan makanan, masakan yang dia buat. Seperti itu. Dan itu cukup. Ada. Maksud saya, kehidupan itu begitu luar biasa, bermacam-macam. Dan saya bersyukur saya mengalaminya. Bersyukur juga mengalami pindah dari berbagai macam tempat. Bersyukur juga mendengar begitu banyak persoalan. Ada yang bagi seseorang itu persoalan luar biasa berat. Bagi orang lain sama sekali bukan persoalan, tapi punya persoalan lain lagi. Yang juga tidak kalah berat menurut dia, yang bagi orang lain bukan persoalan juga. Ketika menyadari kehidupan seperti itu, saya kemudian sadar saya seperti hidup di dunia, tetapi bukan dari dunia. Bisa memandang kehidupan ini dari jauh. Dan kadang-kadang tersenyum sendiri. Begitu indah kehidupan ini. Yang bagi orang lain negatif, positif, berat, ringan, bagi saya sama saja. Bisa dinikmati. Karena memang kehidupan itu misteri. Dan ketika bisa memandangnya dengan cukup lengkap, maka yang paling penting adalah kesadaran dan keterbukaan. Akhirnya ketika menikmati begitu banyak macam kehidupan, begitu banyak macam derita,
saya sadar saya menemukan sebuah rahasia untuk menikmati kehidupan. Dan rahasianya sangat sederhana, yaitu pasrah, menyerah terhadap kehidupan, menerima kenyataan dengan penuh syukur. Di tempat saya berada, di tempat Anda berada, itulah tempat yang diberikan oleh kehidupan. Anda bisa menolaknya, Anda bisa merencanakannya, Anda bisa tidak terima, tetapi itulah yang disediakan oleh kehidupan. Ketika Anda dan saya bisa menerima kenyataan, pasrah dan terbuka, surrender. Apapun yang disediakan dan dibawa oleh kehidupan di depan kita dan disajikan di atas piring kehidupan kita, itulah yang kita nikmati. Itulah yang kita syukuri. Karena semua memang dimaksudkan untuk kita. Tidak ada yang negatif. Negatif, positif itu adalah penilaian kita, penghakiman kita. Kenapa kita tidak bisa menikmati kehidupan ini? Karena kita tidak tahu rahasianya. Yaitu pasrah, menerima segala sesuatu yang disodorkan, disajikan oleh kehidupan kita khusus untuk kita. Kalau kita bisa menerimanya, pasrah, menerima, menikmati dan bersyukur, kehidupan itu menakjubkan sekali. Apa yang membuat kita tidak bisa menerima adalah pikiran kita sendiri. Kita menilainya, kita menolaknya, kita merencanakannya, kita ingin mengubahnya, kita menendang kiri, menendang kanan, iri hati, dan tidak menerima kenyataan yang sebetulnya adalah keindahan. Itu dimaksudkan untuk kita, disajikan oleh sang kehidupan supaya kita menikmatinya. Rahasianya ada di situ ternyata. Sesudah mengalami begitu banyak hal, berkeliling dan melihat berbagai banyak tempat dan berbagai jenis kehidupan, berbagai macam persoalan. Di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Orang lain tidak bisa mengalaminya dan Anda tidak bisa menolaknya. Karena itulah Anda sekarang ini, disitulah tempat Anda, tidak bisa di tempat lain. Disitulah Anda dengan segala kekayaannya, dengan segala misterinya. Anda tinggal membuka mata, membuka hati, sadar, bangun, dan menikmati keindahan kehidupan yang menakjubkan. Sangat sederhana, tapi seringkali terlewatkan. Karena pikiran kita ingin selalu pergi ke masa depan, pergi ke masa lalu, dan tidak mampu menyerah pada kehidupan yang disediakan sekarang ini. Kalau cinta itu ada artinya, maka cinta itu berarti tersenyum, bersyukur atas kehidupan yang Anda terima saat ini di tempat ini. Seluruh peristiwa di masa lalu dimaksudkan agar Anda ada di tempat ini sekarang ini dan mensyukuri, menikmati misteri kehidupan yang menakjubkan itu. Dan kalau bisa seperti itu setiap saat, setiap hari, Anda tidak membutuhkan surga karena Anda berada di surga yang abadi sekarang ini juga. Apalagi di setiap saat itu ada Tuhan yang menemani, Sang Immanuel yang selalu setia mencintai kita, menopang kehidupan kita, menyajikan segalanya ke hadapan kita untuk kita nikmati dan kita syukuri di dalam cinta Tuhan, di dalam kesatuan dengan Tuhan. Jadi rahasianya sederhana. Sadar, menerima segalanya dengan penuh syukur, menyerah terhadap kehidupan dengan senyum di bibir kita dan syukur di hati kita. Karena Tuhan bersama kita, Tuhan menopang kehidupan kita dan menyajikan apa yang terbaik kepada kita saat ini juga. Tidak perlu menendangnya, tidak perlu menolaknya, tidak perlu merencanakan yang lain tentang sesuatu yang tidak jelas, karena semuanya yang lain adalah ilusi. Yang ada adalah kenyataan
di mana Anda berdiri sekarang ini, saat ini juga. Di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Karena di situ Tuhan ada, hadir, menemani, dan mencintai Anda. Maka saudara-saudari terkasih, saya ingin mengakhiri renungan pagi ini dengan sebuah puisi yang mengatakan seperti ini. Lihatlah, saudaraku, siang dan malam, yang begitu lembut mempersilahkan satu sama lain untuk hadir silih berganti. Dan betapa indah menakjubkan kehidupan ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.